Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas D1 mata kuliah Histologi Hewan akan mempresentasikan mengenai sistem imun. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama yaitu ada Harliana Agustia dengan NIM akhir 044. Yang kedua yaitu Vita Aulia dengan NIM 045. Yang ketiga yaitu Halimatus Sa'dia dengan NIM akhir 046. Yang terakhir yaitu Aditya Septiani dengan NIM akhir 047. Next. Soal yang pertama yaitu perbedaan antara respon imun non-spesifik dan spesifik dalam beberapa hal, yaitu komponen seluler, komponen humoral, spesifitas kerja, pembentukan sel memori, dan ada tidaknya perbaikan respons pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Next. Yang pertama yaitu dalam hal komponen seluler. Next. Dalam komponen seluler terbagi menjadi respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik. Dalam respon imun non-spesifik, yaitu sistem imun non-spesifik adalah sistem imun yang melawan penyakit dengan cara yang sama kepada semua jenis penyakit. Sistem imun ini tidak membeda-bedakan responnya kepada setiap jenis penyakit. Oleh karena itu disebut non-spesifik. Sel fagosit mononuklear, polimorfonuklear, serta sel natural killer dan sel mass berperan dalam sistem imun non-spesifik seluler. Yang kedua yaitu respon imun spesifik. Limfosit T berperan pada sistem imun spesifik seluler. Pada orang dewasa, sel T dibentuk di sumsum tulang, tetapi proliferasi dan diferensiasinya terjadi di kelenjar timus. Fungsi utama sistem imun spesifik seluler adalah pertahanan terhadap bakteri intraseluler, virus, jamur, parasit, dan keganasan. Sel T terdiri atas beberapa subset dengan fungsi yang berbeda-beda, yaitu sel TH1, TH2, TDTH, CTL, atau TC, TH3 atau TS, atau sel TR. Next. Yang kedua yaitu komponen humoral. Respon imun komponen humoral dibagi menjadi dua, yaitu respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik. Dalam respon imun non-spesifik yaitu pertahanan humoral non-spesifik berupa komplemen, interferon, protein fase akut, dan kolektin. Komplemen terdiri atas sejumlah besar protein yang bila diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon inflamasi. Kolektin merupakan protein yang berfungsi sebagai opsonin yang dapat mengikat hidrat arang pada permukaan kuman. Interferon adalah sitokin berupa glikoprotein yang diproduksi oleh makrofag yang diaktifkan. Yang kedua yaitu respon imun spesifik. Dalam respon imun spesifik, limfosit B berperan dalam sistem imun spesifik humoral yang akan menghasilkan antibodi. Antibodi dapat ditemukan di serum darah, berasal dari sel B yang mengalami proliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Fungsi utama antibodi sebagai pertahanan terhadap infeksi ekstraseluler, virus, dan bakteri, serta menetralisir toksinnya. Next. Selanjutnya ada spesifitas kerja. Untuk spesifitas kerja juga dibedakan menjadi dua, yaitu respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik. Untuk respon imun non-spesifik, sistem ini bertindak sebagai lini pertama dalam menghadapi infeksi dan tidak perlu menerima pajanan sebelumnya. Bersifat tidak spesifik karena tidak ditunjukkan terhadap patogen atau mikroba tertentu. Telah ada dan berfungsi sejak lahir. Manifestasi respon imun alamiah dapat berupa kulit, epitel mukosa, selaput lendir, gerakan silia pada saluran pernafasan, batuk dan bersin, lisozim, imunoglobin A, dan pH asam lambung. Untuk respon imun spesifik, respon imun yang didapatkan ini timbul akibat dari rangsangan antigen tertentu. Sebagai akibat tubuh pernah terpapar sebelumnya. Respon imun spesifik dimulai dengan adanya aktivitas makrofag atau antigen presenting cell atau APC yang memproses antigen sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun.
Yang selanjutnya ada pembentukan sel memori. Untuk pembentukan sel memori, untuk respon imun non-spesifik tidak memiliki mekanisme memori. Sedangkan untuk respon imun spesifik, sel-sel imun ini menghasilkan sel-sel memori yang spesifik terhadap patogen yang pernah menginfeksi. Respon memori ini hanya terdapat pada respon imun spesifik dan dipakai pada prinsip vaksinasi. Respon memori ini terdapat pada sel limfosit B dan sel T. Selanjutnya ada dan tidaknya perbaikan respons pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Respon imun non-spesifik umumnya merupakan imunitas bawaan atau innate immunity. Dalam artian bahwa respons terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut. Sebagai contoh, salah satu upaya tubuh untuk mempertahankan diri terhadap masuknya antigen, misalnya bakteri, adalah dengan cara menghancurkan bakteri tersebut dengan cara non-spesifik melalui proses fagositosis. Untuk respon imun spesifik, respon imun timbul dari rangsangan antigen tertentu. Adanya rangsangan antigen ini, sel imun akan berproliferasi dan berdiferensiasi sehingga menjadi sel yang memiliki kompetensi imunologik dan mampu bereaksi dengan antigen. Selanjutnya yaitu bulk dan GALT. Next. Yang pertama, bulk atau bronchus associated lymphoid tissue merupakan sumber prekursor sel plasma IgA dari semua jaringan mukosa dan kelenjar. Bulk ditemukan di sepanjang percabangan bronkus atas, tepat di bawah epitel, dan umumnya terletak di antara pembuluh darah dan bronkus. Itu juga di daerah perivaskular, peribronkial, dan bahkan interstitial di saluran udara bagian bawah paru-paru. Yang kedua yaitu GALT atau gut associated lymphoid tissue, merupakan jaringan limfoid yang terdiri dari patch pair, limfosit interdigitasi, sel plasma, dan limfosit yang ada di lamina propria, serta kelenjar getah bening mesenterica. GALT merupakan limfoid yang terkait dengan usus atau primordial digestive tube, termasuk tonsils dan usus buntu, memiliki fungsi sebagai tempat induksi respon IgA. Next. Selanjutnya yaitu mengenai nodus limfatikus atau lymph node. Next. Nodus limfatikus adalah salah satu komponen sistem limfatik yang berbentuk seperti kacang kecil dan tersebar secara luas di seluruh tubuh. Memiliki bentuk seperti ginjal dan permukaannya cembung dan permukaan cekung. Organ dibungkus oleh jaringan ikat kapsula yang mempercabangkan trabekula ke dalam nodus, membaginya menjadi ruang yang tidak sempurna. Pembagian ini terutama jelas di korteks, sisi tepi nodus limfatikus. Daerah tengah yang terpulas pucat adalah medula, sedangkan daerah antara medula dan korteks disebut parakorteks. Di korteks ada sejumlah nodulus limfatikus, banyak dengan pusat germinal. Ini adalah daerah limfosit B, sedangkan parakorteks terutama kaya akan limfosit T, nodus limfa yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh struktur yang disebut pembuluh limfa. Nodus limfa berukuran 1-2 cm. Pada manusia biasanya memiliki 500-600 nodus limfa. Fungsi utama nodus limfa sendiri ialah untuk melawan infeksi. Next. Selanjutnya adalah LAN atau spleen. Limfa adalah organ bagian dari sistem getah bening atau sistem limfatik. Organ yang berwarna merah keunguan ini terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas, tepatnya di belakang lambung. Memiliki kapsula jaringan ikat kolagen yang tebal. Karena limfa terletak dalam rongga abdomen, limfa dikelilingi oleh epitel selapis gepeng. Septa jaringan ikat yang berasal dari kapsula masuk ke substansi limfa membawa pembuluh darah ke bagian dalam organ. Limfa tidak dibagi menjadi korteks dan medula, melainkan limfa terdiri atas pulpa alba dan pulpa rubra.
Pulpa alba tersusun berupa suatu lembaran silindris dari limfosit mengelilingi suatu pembuluh darah yang disebut arteria centralis. Sedangkan pulpa rubra terdiri atas sinusoid berkelok-kelok melalui jaringan seluler dikenal sebagai tali-tali pulpa. Sistem limfoid berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing. Sel-sel pada sistem ini dikenal dengan sel imunokompeten, yaitu sel yang mampu membedakan sel tubuh dengan zat asing dan menyelenggarakan inaktivasi atau perusakan benda-benda asing. Next. Dan yang terakhir adalah Peyer's patch. Percak Peyer atau Peyer's patch adalah pengelompokan folikel limfoid dalam selaput lendir yang melapisi usus kecil. Folikel limfoid adalah organ kecil dalam sistem limfatik yang mirip dengan kelenjar getah bening. Percak Peyer ditandai oleh epitel terkait folikel yang menutupi semua folikel limfoid. FAE berbeda dari epitel filus usus yang kecil yang khas, memiliki lebih sedikit sel goblet. Oleh karena itu, lapisan lendir lebih tipis dan juga ditandai dengan adanya sel M khusus atau sel mikrofold yang menyediakan serapan dan transportasi antigen dari lumen. Selain itu, basa lamina epitel terkait folikel lebih berpori dibandingkan dengan filus usus. Patch Peyer memiliki sel B dan T yang serupa dengan yang ditemukan pada kelenjar getah bening. Next. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.